malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, khususnya buat Jemaat GPD Bong Siarang yang saat ini sedang menyaksikan dan bersama-sama mengikuti ibadah pujian penyembahan. Dari tempat ini kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang ada, bahkan mungkin yang sempat menyaksikan, sekalipun dalam situasi yang rasanya sulit untuk bersyukur, tetapi kita percaya ketika kita bersyukur ada mujizat Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Itu sebabnya mari bersatu hati malam hari dimanapun kita berada, kita satukan hati kita, satukan pujian kita, satukan penyembahan kita hanya kepada Dia yang layak menerimanya. Haleluya. Mari bersama dengan musik kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama katakan tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu, ketika kami sepakat, maka kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Berapa banyak Bapak Ibu percaya, di tempat ini kami percaya ada kuasa Tuhan. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing pun, Tuhan ada bersama dengan kita. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin kita punya jarak malam hari ini, tapi percayalah, kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hatimu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Katakan jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, haleluya. Kami percaya Tuhan, amin, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Setiap kita dimanapun, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami senang Tuhan, kami senang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami ya Tuhan malam hari ini. Kami naikkan dari dasar hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami yang rindu, yang haus ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan mungkin yang ada di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus.
Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus pulihkan kami. Ya Rabata Kalabasa, ya Rabata Kalabasa. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, bahkan yang merasa tidak punya pengharapan lagi. Tapi malam hari kami percaya Roh Kudus akan memenuhi kami. Roh Kudus akan pulihkan keadaan kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit akan disembuhkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Biar bukan pujian kami yang naik kepadamu, tapi kami rindu, kami beri tempat yang paling baik di hati kami untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan malam hari ini. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami. Firman Tuhan akan berikan jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, biarlah kita tetap konsentrasi sungguh-sungguh, karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan ada. Jadi Tuhan ada bersama dengan saya, Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini firman Tuhan topiknya adalah ketekunan, ya, 3 ketekunan. Nah, saya mau ambil dalam suratan Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Kolose. Paulus tidak pernah berkunjung ke kota Kolose ini Bapak Ibu. Dia tidak pernah bertemu secara pribadi dengan jemaat ini, tidak pernah kenal mereka, tapi mereka mendapatkan perhatian khusus dari Paulus, sehingga dia mengirimkan suratan ini kepada mereka untuk menasihati, mengajar, menghibur, menguatkan mereka, saudara. Nah, kalau hari-hari ini juga saya tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, tapi doa-doa saya selalu datang setiap hari kepada Bapak Ibu semua. Rasanya saya bersalah kalau tidak mendoakan Bapak Ibu. Maka itu setiap hari saya mendoakan Bapak Ibu dengan pokok-pokok doa yang biasa saya doakan. Bahkan ada tambahan-tambahan baru. Bahkan lewat ibadah online ini saya sebagai hamba Tuhan tetap bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya jemaat-jemaat tetap terpelihara rohaninya. Nah saudara, ada 3 ketekunan yang diminta Rasul Paulus dalam suratan Kolose ini. Ya, ketekunan itu sangat penting, karena segala sesuatu yang ingin kita raih, kita ingin capai, itu tidak mudah saudara. Dibutuhkan sebuah ketekunan. Siapapun orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah ketekunan atau karakter yang tekun saudara. Begitu juga dalam Tuhan, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai dalam firman Tuhan, semuanya dibutuhkan ketekunan. Maka itu malam hari ini ada 3 ketekunan yang perlu kita miliki saudara, supaya hidup kita boleh meraih sesuatu dari Tuhan. Nah yang pertama, ya, di dalam suratan Kolose itu yang pertama, tekun dalam penderitaan. Kolose pasal 1 ayat ke-11 dalam terjemahan baru dikatakan begini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara perhatikan dalam ayat ini, tujuan dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya supaya jemaat Kolose ini bisa bertekun dalam penderitaan. Tekun dalam penderitaan artinya
tetap bertahan, tidak lari dari masalah, tetap hidup bertekun. Nah, hal ini memang tidak mudah bagi kita, saudara. Kalau kita minta bertekun dalam penderitaan itu tidak mudah. Kita sadar akan keterbatasan manusia kita yang lemah ini, yang sering membuat kita tidak mampu, putus asa. Rasa jemu juga seringkali menggeluti hidup kita. Seringkali kita bertanya-tanya, kapan Tuhan, berapa lama lagi masalah ini selesai? Saudara, kita tidak mampu dengan kekuatan manusia kita. Maka itu yang kita butuhkan itu adalah kekuatan kuasa kemuliaan Allah, supaya memampukan kita dapat bertahan dalam penderitaan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kuasa kemuliaan Allah? Itu adalah Roh Kudus. Saya percaya ketika Roh Kudus saudara berdiam dalam hidup kita, Roh Kudus adalah kekuatan memampukan kita untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara percayalah bahwa setiap masalah dalam hidup kita akan ada waktunya selesai. Kalau barang saja ada expire date-nya, saya percaya juga masalah yang kita hadapi, saudara, akan ada waktunya selesai. Akan ada waktunya kadaluarsa. Sepanjang-panjangnya jalan yang kita lewati, saudara, pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada ujungnya. Begitu dengan masalah kita, saudara, sebesar-besar selama-lamanya masalah kita pasti akan ada akhirnya. Kalau saudara melihat ada boneka tonjok, saudara, ya, boneka itu dalamnya ada pemberat. Ketika dipukul, saudara, dia jatuh, dia bangun lagi. Ditonjok lagi, dia bangun lagi. Seberapa kali dia dipukul, dia bangun lagi. Seberapa kali dia ditonjok, dia akan bangun kembali, saudara. Sampai orang yang menonjoknya jadi capek, lemah, Bapak Ibu Saudara. Begitu dengan hidup kita, saudara. Berapa banyak masalah datang dalam hidup kita. Berapa banyak persoalan menghantam hidup kita. Yang penting kita bangun. Yang penting kita bangun. Yang penting kita tetap tekun bangun, bangkit. Percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11, saudara. Yakobus 5 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Saudara, Ayub adalah contoh orang yang bertekun dalam penderitaan. Ya, hartanya habis, semua anaknya mati, tubuhnya juga saudara kena penyakit yang mengerikan pada waktu itu. Tapi kalau kita membaca, Ayub tetap bertekun dalam penderitaannya, sehingga pada akhirnya Allah memulihkan semua yang hilang itu. Tuhan ganti 2 kali lipat, anak-anaknya diganti yang lebih baik, yang lebih manis lagi, saudara. Bahkan Ayub dipulihkan juga kesehatannya. Nah, mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena dalam ayat itu dikatakan Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oleh karena Allah itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan, maka saudara percayalah, penderitaan itu akan berlalu pada waktunya. Tetap bertahan dalam penderitaanmu, karena Tuhan itu adalah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Maka itu tidak akan mungkin kita dibiarkannya, pasti akan ditolong oleh Tuhan kita. Itu yang pertama, saudara, kita bertekun dalam penderitaan. Tetaplah bertahan. Ingat, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, saudara, tekun dalam iman. Kolose pasal 1 ayat ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kita ketemu kalimat bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya.
Saudara, Paulus dalam ayat ini sangat tegas, saudara. Menasihati jemaat Kolose dikatakan harus bertekun dalam iman, tetap teguh dikatakan, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Waduh saudara, kalimat ini ada kalimat yang begitu serius sekali, saudara. Paulus menasihati iman, yaitu iman yang menyelamatkan jemaat-jemaat ini, supaya iman mereka jangan bergeser. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menggeser iman mereka, yaitu ajaran-ajaran palsu. Paulus tidak mau mereka tersesat pada akhirnya, saudara. Karena kalau mereka tersesat, maka ini akan membawa kebinasaan kekal kepada mereka. Maka itu Paulus sangat serius mengatakan harus tetap beriman, tidak tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser, saudara. Karena ini juga datang kepada kita. Pada akhir zaman Alkitab menubuatkan juga akan muncul penyesat-penyesat, akan muncul ajaran-ajaran palsu, bahkan akan muncul ajaran setan-setan, Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya penusta-penusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan sudah, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Saudara, ini sangat berbahaya sekali bagi iman kita. Tersesat membuat kita bisa murtad dan bisa kehilangan jaminan keselamatan itu. Maka itu kita harus menjaga iman kita, saudara. Kita harus bertambah dewasa dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Sekalipun ini hanyalah ibadah online, kita tetap setia mengikuti, kita tetap setia belajar firman Tuhan. Di rumah kita banyak waktu, mari kita baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengerti, saudara, kita tidak mudah diombang-ambingkan, dipermainkan oleh ajaran-ajaran palsu, tapi kita tetap mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, pegawai bank itu sangat ahli sekali, tahu mana uang palsu, mana uang yang asli. Tanpa alat pun, ketika dia hanya memegang saja, dia sudah tahu ini asli atau palsu. Kenapa, saudara? Karena hari-harinya bergaul dengan duit, saudara. Begitu dengan kita. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita setia baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran sesat. Kita tahu mana yang benar, mana yang palsu. Saudara, hari-hari ini setan sedang gencar-gencarnya berusaha menjatuhkan iman orang percaya. Lewat situasi sekarang, saudara, iblis gencar-gencar bekerja. Iblis berkata, lihat keadaanmu susah ekonomi, sekarang tambah susah lagi. Mana Tuhan yang kau sembah? Yang sakit masih tetap sakit, malah tambah parah. Mana Tuhanmu? Sudah tinggalkan Tuhanmu, pindah ada Tuhan dalam tanda petik 2, saudara, Tuhan yang lain. Tuhan itu yang bisa nolongnya, bisa menolongmu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang di situ yang bisa menolongmu, orang-orang pintar, orang-orang katanya punya kesaktian. Terus saya mau katakan, jangan dengerin orang itu. Setan sedang berusaha untuk menjatuhkanmu, untuk menyesatkanmu. Saudara harus tahu tujuan daripada iblis itu adalah untuk mencuri dan membinasakan engkau, saudara. Maka itu, saudara, yang terbaik buat kita, tetaplah percaya kepada Yesus. Apapun keadaanmu, berapa besar masalahmu, percayalah kepada Yesus. Karena Yesus tidak akan tinggalkan orang yang bertekun dalam iman. Sehingga masalahmu tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Saudara, iblis seringkali membesar-besarkan masalah, menakut-nakutkan kita, saudara, membuat kita bisa sepertinya menjadi orang yang mudah lemah dan putus asa. Tapi dengar baik-baik, saudara,
ketika kita bertekun dalam iman. Yesus tidak pernah tinggalkan. Masalahmu itu kecil bagi Tuhan, karena Tuhan yang beserta dengan kita itu adalah Tuhan yang besar. Pegang ini saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Di dalam Alkitab saudara, tidak ada pernah kalimat di mana Tuhan bertekun. Hanya orang-orang yang percaya diminta bertekun. Tapi bagi Tuhan tidak ada kalimat bertekun. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan semudah segampang, dia bisa kerjakan apapun. Nah, kita punya Tuhan yang demikian. Apapun masalahmu itu kecil saudara. Dengarkan Tuhan. Yang ketiga saudara, tekun dalam berdoa. Kolose pasal 4 ayat kedua, kita menemukan kalimat bertekun lagi. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hal ketiga adalah bertekun dalam doa. Artinya saudara tetap setia dan tidak menyerah dalam berdoa. Tuhan itu selalu rindu untuk menjawab doa kita. Tapi terkadang Allah harus menunda menjawab doa, karena Allah ingin melatih kita untuk meningkatkan iman dan ketekunan kita. Saya percaya Bapak Ibu, dalam penundaan itu Allah sudah menyiapkan jawaban yang terbaik. Allah sudah menyiapkan jawaban yang terbaik. Ada sebuah stiker yang mengatakan mengulang-ulang doa itu. Saya ulangi, mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda yang satu saat ia akan membawa ke tempat tujuanmu. Ya, tetaplah bertekun, saudara. Tetaplah berdoa, karena di depan itu sudah ada jawaban yang Tuhan siapkan buat kita. Dan tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi orang yang bertekun dalam doa. Karena orang-orang yang bertekun dalam doa, mereka ada dalam kendalinya Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan lewat cerita ini, Tuhan Yesus ingin memberikan semangat bagi orang-orang yang percaya untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya dengan tekun, saudara. Mengapa? Karena contoh yang kita baca tadi, saudara, cerita yang kita baca tadi rasanya mustahil untuk dijawab. Tuhan pakai janda yang memohon kepada hakim, dan hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Janda yang lemah, janda yang tidak berdaya, lalu datang pada hakim yang lalim, hakim yang tidak menghormati. Rasanya mustahil untuk dapat ditolong janda ini. Tapi kita melihat sudah pada akhirnya dikabulkannya atau dibenarkan oleh hakim ini. Mengapa? Karena janda ini datang berulang-ulang memohon, sehingga hakim itu berkata, daripada dia nyusahin aku terus, nanti aku diserang, baiklah aku benarkan dia. Maka itu dalam ayat 6 dan ayat ke-7 berkata demikian, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ayat 6 dan 7 kita melihat sini, camkanlah, perhatikanlah maksudnya.
Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di situ Tuhan membandingkan, kalau hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun, dapat mengabulkan permohonan janda ini yang datang berulang-ulang. Apalagi Tuhan kita yang baik itu. Ketika kita datang dengan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti mendengar kita. Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu, kalau di antara kita mungkin sudah ada yang lemah, udah putus asa, dan mungkin sudah tidak mau berdoa lagi. Malam hari ini firman Tuhan datang, teruslah berdoa. Karena Allah yang kita doakan itu, Dia bukan hakim yang tidak takut akan Tuhan, tapi Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan mau menolong kita, Dia akan menjawab kita tepat pada waktunya. Percayalah, tetap semangat, tetap bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam penderitaan, bertekun dalam iman, bertekun dalam doa. Maka saya percaya Bapak Ibu semua, engkau akan menikmati berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan sampai di sini saja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Kalau mungkin ada di antara kita yang lemah malam hari ini, tetap pegang firman Tuhan, percayalah Dia masih sanggup, Dia pasti sanggup menolong kita semua. Mari sebelum kita akhiri ibadah malam hari ini, sama-sama kita naikkan pujian dan kita akan berdoa kiranya kekuatan dari Tuhan akan memenuhi setiap kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Haleluya. Lewati setiap persoalan dengan iman. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah berhenti berharap pada Dia. Haleluya. Harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Katakan tangannya tidak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih sanggup. Percaya
Haleluya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun jemaat-jemaat ada di rumah mereka, tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah kebutuhan mereka hari-hari ini. Tuhanlah kekuatan mereka, Tuhanlah pengharapan mereka. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami malam hari ini dalam ibadah online. Engkau hadir juga di rumah jemaat-jemaat-Mu. Kami yakin setiap umat-umat Tuhan, mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Engkau sudah kuatkan Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Dalam peperangan Allah sudah beri kemenangan Tuhan. Kekurangan Tuhan akan cukupkan ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang sepi hari-hari ini, mengalami penurunan ekonomi, pendapatan bagi umat-umat Tuhan. Kami terus berdoa supaya umat-umat Tuhan tetap kuat, tetap percaya. Ketika mereka setia kepadamu, Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk menolong dan mencukupkan setiap kebutuhan keperluan umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa bila umat-umat-Mu terus berada dalam perlindungan Tuhan, Engkau akan menggenapi janji perlindungan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan akan memagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Engkau akan menjadi benteng perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau akan meluputkan dari setiap mara bahaya yang ingin mengancam mereka. Tuhanlah penjaga umat-umat-Mu. Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur untuk menjaga umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga dengan segala situasi keadaan yang berbahaya ini, umat-umat-Mu tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa Indonesia yang kami kasih ini. Berulang-ulang kami berdoa, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berulang-ulang berdoa, akan ada waktunya Tuhan menjawab doa kami. Tuhan, Engkau tolong setiap pemerintah yang menangani wabah penyakit virus 19 ini. Tuhan, tolong para medis, tenaga kesehatan. Tuhan, pakai mereka semua Tuhan, untuk dapat memberikan kesembuhan dan kesehatan lewat orang-orang yang sudah terjangkit Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga virus corona ini Tuhan tidak berlarut-larut, tapi dia boleh Tuhan Engkau musnahkan di Indonesia ini Tuhan. Engkau selesaikan ya Tuhan. Maka itu Tuhan, lawatlah bangsa kami dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau berdaulat di atas segala-galanya Tuhan. Langit, bumi, serta segala isinya, Engkau yang mempunyai Tuhan. Maka kami terlalu yakin Tuhan, tidak ada yang sulit bagi-Mu Tuhan. Terlalu kecil untuk Engkau menyelesaikan masalah virus corona ini. Itu sebabnya Tuhan, berbuatlah Engkau Tuhan. Selamatkan bangsa kami, sehatkan kembali bangsa kami, pulihkan kembali Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah melayani, yang mengambil bagian. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang di rumah. Tuhan berkati damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kebaikan Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri pada kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin.